Selamat pagi teman-teman. Jadi pada hari ini kami berada di UND. Jadi tujuan kami ke sini itu adalah mewawancarai guru bimbingan dan konseling di sini. Jadi sebelum kita masuk di tengah wawancara kita, saya ingin perkenalkan nama dulu dengan teman-teman saya nanti. Perkenalkan, nama saya Didi Setepa, saya mahasiswa program studi pendidikan biologi. Perkenalkan, nama saya Eni Beatrix Taniaga, saya dari program studi pendidikan biologi semester 6. Kenalkan, nama saya Maria Melania Bibi, saya dari program studi pendidikan biologi semester 6. Kenalkan, nama lengkap saya Filomena Ratnaputra, saya dari program studi pendidikan biologi semester 6. Oke, baik. Nama lengkap saya Albertus Jaandu, jabatan sebagai kepala sekolah SMK Negeri 1. Kenalkan, nama saya Maria Natalia Nete, jabatan sebagai guru BK. Nama saya Muliansyah Umara, biasa dipanggil Polisi, jabatan di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi tujuan kami di sini untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah mengenai mata pelajaran yang kami ampu, yaitu bimbingan dan konseling. Jadi kami diberi tugas untuk mewawancarai, untuk bertanya tentang guru bimbingan dan konseling di sekolah SMA di sini. Jadi langsung saja nih Pak, pertanyaan untuk yang pertama itu, menurut Bapak dalam sekolah perlu atau tidak diadakan program bimbingan dan konseling, Pak? Baik, terima kasih. Untuk bimbingan konseling, khususnya untuk guru BP, itu sangat dibutuhkan di semua sekolah. Oleh karena itu, kita memberi porsi yang sama dengan guru-guru yang lain. Karena untuk menjaga dan menertibkan siswa, khususnya untuk membangun sebuah karakter yang baik, maka kita butuh sekali guru-guru bimbingan konseling. Karena dengan itu siswa diminta untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan, sehingga dari situ dia akan menjadi pribadi yang mandiri, sehingga di dalam proses kegiatan belajar mengajar, Bapak Ibu guru itu sudah bisa mendapatkan masukan-masukan dari guru bimbing konseling tentang potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Terima kasih banyak Pak. Jadi kita langsung saja di pertanyaan yang kedua ini Pak. Apakah sekolah memberikan jam khusus untuk setiap minggunya untuk layanan bimbingan di sekolah kepada siswa? Terus terang, untuk yang saya baru akan menjadi kepala sekolah, di dalam program saya ke depan sudah pasti saya akan memberikan 1 jam untuk mereka harus bertemu dengan siswa, karena itu menjadi penting supaya Bapak Ibu guru memiliki peran yang sungguh untuk benar-benar mendeteksi siswa untuk lebih awal apa yang terjadi dalam kelas, sehingga itu menjadi dasar untuk memberikan bimbingan kepada siswa tersebut. Oleh karena itu, di program saya ke depan, saya yakin dan percaya bahwa saya akan memberikan jam pelajaran untuk guru BP untuk terjun langsung untuk bisa melakukan pendekatan secara pribadi dari hati ke hati dengan siswa, seperti itu. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya sangat baik. Jadi nanti pertanyaan ketiga teman saya. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya. Saya lanjut pertanyaan dari teman saya yang ketiga ini. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini, dan apakah berjalan dengan lancar atau ada hambatan di dalamnya? Untuk bimbingan dan bimbingan konseling untuk para siswa itu ini sangat baik, karena saya memiliki 9 orang guru yang sangat kompeten, SDM-nya itu yang sangat baik, dan oleh karena itu dengan jumlah siswa 1482 di dalam bimbingan itu mereka tidak mengalami kendala. Oleh karena itu saya juga memberikan porsi yang sangat besar kepada guru-guru bimbing konseling untuk benar-benar mengambil peran untuk dapat memberikan pelayanan yang ekstra prima kepada seluruh siswa, karena sangat rentan jika kita membiarkan mereka. Oleh karena itu tawuran-tawuran yang selama ini terjadi ini
sudah berkurang dan tidak akan lagi terjadi, karena kita yakin dan percaya, dan saya yakin bahwa teman-teman guru di sini mereka benar-benar mengambil peran untuk membimbing siswa secara baik, sehingga hal-hal yang menjurus pada hal-hal negatif tentang tawuran dan perkelahian antar siswa itu memang sudah tidak ada lagi. Oke, Pak. Terima kasih. Lanjut pertanyaan. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya itu masalah apa yang sering muncul di sekolah terkait dengan BK? Masalah yang pertama itu di tahun-tahun sebelumnya itu sering terjadi tawuran antara SMK 1 dan SMK 2. Hal ini dipicu karena siswa-siswa yang sering datang terlambat ketika sekolah menggunakan aturan untuk menutup pintu, maka tindakan mereka adalah melempar sekolah untuk mengacaukan keadaan. Dari situ saling melempar, maka yang terjadi lagi adalah terjadi perkelahian antar sekolah yang biasanya sering terjadi tiap tahun. Tapi dengan pergantian kepemimpinan di saya dan teman saya yang di STM itu, kebetulan dia guru asal dari sini sebelumnya, sehingga itu semula direda, dan saya yakin percaya itu peran guru BP selalu hadir untuk selalu membimbing siswa agar kegiatan tindakan-tindakan yang menuju pada tindakan kekerasan itu sudah dihindari dengan baik. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Lanjut. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, apakah ada kerjasama dari guru wali kelas dengan guru BK mengenai identifikasi siswa yang membutuhkan layanan bimbingan konseling? Itu memang pasti, karena seluruh proses bimbingan itu harus muaranya dari wali kelas, sehingga apapun yang terjadi di kelas maka itu akan disampaikan ke guru BP untuk segera mengambil tindakan agar siswa tersebut diberi bimbingan khusus, karena peran guru wali kelas itu memang sangat penting, sehingga bangun kerjasama ini yang selalu terjadi di sekolah ini, sehingga apapun yang terjadi soal ketidakhadiran siswa, lalu hal-hal yang mungkin tindakan yang dilakukan di luar, kalau ada laporan maka wali kelas selalu menyampaikan kepada guru BP untuk mengambil tindakan dan mencatat apa yang terjadi yang sebenarnya, kronologis peristiwanya seperti apa. Jadi itu memang hubungan yang tak terpisahkan, dan antara wali kelas dan guru BP ini memang dua-duanya saling bekerja sama untuk sama-sama membawa siswa supaya proses kepribadian menjadi siswa yang berkarakter, sehingga kita tidak saja itu mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi karakter itu menjadi paling penting untuk siswa, dan itu peran dari guru BP yang selalu membimbing mereka untuk bagaimana siswa bertindak dan bertingkah laku secara baik berdasarkan norma yang ada di sekolah maupun yang ada di masyarakat. Seperti itu. Jadi kami langsung saja untuk bertanya Ibu. Untuk pertanyaan pertama itu, jadi banyak siswa yang beranggapan bahwa BK itu tempat bagi siswa yang bermasalah. Menurut pendapat Ibu, bagaimana cara untuk menghapus anggapan tersebut dari para siswa? Baik, cara untuk menghapus anggapan bahwa BK adalah tempat bermasalah, itu yang pertama, guru BK harus memberikan penampilan yang menarik sesuai dan sebisa mungkin. Terus yang kedua, guru BK harus lebih interaktif dengan siswa. Terus yang ketiga, guru BK harus lebih akrab dengan para siswa agar para siswa bisa menghilangkan anggapan negatif tentang guru BK tersebut. Saya tambahkan sedikit. Mari. Baik, untuk menghapus anggapan siswa bahwa guru BK itu merupakan tempat untuk siswa yang bermasalah. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti yang sudah teman-teman sampaikan tadi. Misalnya pertama di sini, siswa sekarang kan banyak berpikir bahwa guru BK itu tugasnya menyelesaikan masalah-masalah siswa, seperti kalau masalah di sekolah itu seperti melanggar aturan sekolah. Nah, siswa lebih berpatokan kepada itu semua. Guru BK tugasnya begitu. Nah, oleh karena itu, kami sebagai guru BK itu merubah mereka punya pola pikir. Kami tidak hanya menyelesaikan masalah yang seperti pelanggaran terhadap peraturan sekolah, tapi siswa itu kan banyak mengalami masalah-masalah seperti masalah keluarga, masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar.
Nah, oleh karena itu kami bisa membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka itu. Dan masalah yang kami selesaikan itu harus nampak supaya mereka berpandangan bahwa oh ternyata guru BK tugasnya tidak hanya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sekolah, tapi mereka juga bisa menyelesaikan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh siswa. Terus yang kedua itu tergantung kembali ke masing-masing guru BK. Misalnya kebanyakan guru BK itu sosok mimik wajahnya itu kan keras. Nah itu membuat siswa beranggapan bahwa ketika lihat guru BK, ih muka seram sekali. Jadi mereka kayak takut begitu. Oh guru BK itu kejam begitu. Nah oleh karena itu guru BK harus bisa merubahnya ketika berhadapan dengan siswa, harus kayak buat seperti akrab dengan mereka supaya mereka jangan takut dengan guru BK begitu, dan jangan punya pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap guru BK. Yang ketiga, guru BK itu kami di sekolah, kayak contohnya di sekolah memberikan sosialisasi kepada siswa, misalnya anak-anak yang baru masuk kelas 1. Kebanyakan mereka kan tidak mengerti tentang bimbingan konseling itu seperti apa toh. Jadi diberikan sosialisasi bahwa bimbingan konseling tugasnya seperti ini. Misalnya membantu siswa yang bermasalah, ketika siswa ada masalah datang ke guru BK, nanti akan diberikan bantuan dan cari jalan keluar ya. Gitu. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan kami ini yang pertama. Jadi kita lanjut yang kedua ini Bu. Jenis-jenis masalah yang sering dihadapi oleh siswa Ibu, apa saja jenis-jenis masalahnya? Jenis-jenis masalahnya itu yang pertama masalah pribadi, yang kedua masalah belajar, yang ketiga masalah sosial, dan yang keempat itu masalah ekonomi keluarga. Nah, pertanyaan yang ketiga itu bagaimana upaya untuk menangani masalah yang terjadi yang dialami oleh siswa, dan apakah sudah teratasi dengan baik? Oke baik, kalau masalah ini tergantung masalah apa. Siswa di sini kan banyak kayak masalah belajar, terus masalah keluarga, masalah sosial, masalah pribadi. Jadi kalau yang berkaitan dengan masalah pribadi, siswa berarti kami cari tahunya pelan-pelan. Misalnya siswa sering datang terlambat, itu masalah pribadi juga. Jadi sering datang terlambat, kami udah cari tahu, oh kenapa sampai dia datang terlambat. Kami harus kunjungan rumah ke rumah, jangan sampai di rumah mungkin dia banyak pekerjaan. Kami harus cari tahu lewat temannya itu, kenapa sampai dia datang terlambat, mungkin dia dari rumah dengan cepat, mungkin dia singgah di mana-mana begitu. Jadi kami harus cari tahu dulu masalahnya. Nanti setelah itu baru kami kasih masukan atau solusi jalan keluarnya buat siswa. Oke, terima kasih. Kemudian yang berikut, pengumpulan data apa saja yang telah dilakukan untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling? Oke baik, pengumpulan data yang sudah kami lakukan selama ini, yang pertama itu menyebarkan angket bakat dan minat siswa. Terus yang kedua melakukan kunjungan rumah siswa ketika siswa lagi bermasalah. Terus yang ketiga melakukan wawancara. Ketika ada siswa yang bermasalah, kami melakukan wawancara langsung dengan siswa tersebut maupun dengan orang-orang terdekatnya. Lanjut. Oke baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, hambatan apa saja yang dialami pelaksanaan bimbingan dan konseling dan bagaimana solusinya? Baik, hambatan yang kami alami ketika dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Misalnya, contohnya contoh kayak ada siswa yang bermasalah datang ke kami. Ketika kami ingin menyelesaikan masalah siswa tersebut, kami mengalami hambatan itu. Yang pertama tuh siswa tuh kurang terbuka. Kayak mereka lebih kayak ketika mencari tahu masalah, mereka tidak terbuka terhadap kami. Nah itu kesulitan buat kami tuh. Bagaimana kami bisa membantu siswa tersebut, sementara siswa tersebut tidak terbuka terhadap kami. Nah terus dengan ketidakterbukaan siswa itu, kami sebagai guru BK cari cara seperti cari tahu temannya siapa, terus orang tuanya, tempat tinggalnya. Nah kami cari informasi itu lewat orang-orang sekitar dari anak tersebut, supaya kami bisa mendapat informasi dan bisa mendapat jalan keluarnya seperti apa. Terima kasih Bu.